Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al himmataka aqla thayyibati wa tanawul syahwat. Dan jangan jadikan keinginan terbesarmu pada makan makanan yang baik-baik. Wa tatanawul syahwat, dan pada mengkonsumsi hal-hal yang diinginkan. Jangan cita-citamu, keinginanmu itu terus di urusan makan, meskipun makanannya baik, makanannya bagus. Fatakuna minal ladzina, maka jadilah engkau termasuk orang-orang qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka, syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku, alladzina wudhu bin na'im, adalah mereka yang makan dengan makanan yang nikmat. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh serta berkembang jasad-jasad mereka. Dengan makanan itu mereka jadi besar, jadi tumbuh. Wa innama himmatuhum alwanu ta'am, sesungguhnya keinginan tertinggi mereka adalah beraneka ragam makanan. Wa alwanu thiyab, dan jenis-jenis pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalami, dan selalu membuat-buat fasih dalam perkataannya. Dibuat-buat, bukan fasih beneran. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruknya, padahal makanannya makanan nikmat. Nah, artinya tidaklah ia menuruti apa keinginannya menjadi hal yang tidak bagus. Kalau yang haram sih seperti diomongin, yang baik aja dari makanan kudu ditahan. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, dan berkata sahabat Ali karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu, siapa saja yang keinginan terbesarnya apa yang masuk ke perutnya, kanat himmatuhu ma yakhruju minha, maka nilai harga diri orang itu apa yang keluar dari dia, ya, dari keinginan itu. Orang yang tiap hari pikirannya makan mulu, ya, maka nilainya dia apa yang keluar dari tempat makanan itu. Wajtahid alla tudkhila batnaka illa halalan, dan bersungguh-sungguhlah kamu agar kamu tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Fa inna man akalal halala arba'ina yauman, karena sesungguhnya orang yang makan makanan halal 40 hari, istana qalbuhu, akan bercahaya hatinya. 40 hari itu di riyadhah makan makanan yang halal, ya, maka nanti akan mempunyai hati yang bersinar, hati yang bersih. Wajarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi, dan mengalir dari dia sumber-sumber hikmah pada lisannya. Kalau ngomong pasti omongannya bagus, mengandung hikmah, sebab makanan yang halal itu. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, dan Allah memuliakan dia dengan sifat zuhud di dunia. Wa safat sariratuhu, dan jadi jernih nuraninya, fikirannya bagus. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan menjadi bagus muamalahnya, interaksinya dia dengan Allah Tuhannya. Wa man akalal harama wasyubuhati, namun orang yang makan haram atau makan yang syubhat-syubhat, kana ala tiddi min dzalika kullihi, maka jadilah ia kebalikan itu semua. Jadi dilihat dari makanannya. Orang tuh bisa semangat melakukan ibadah kebaikan sebab makanan yang masuk yang halal. Kayak bensin, kalau cocok sama kendaraannya, wah, di gas kemana aja ngacir itu kendaraan, motornya, mobilnya, emang timpalannya. Tapi kalau bukan timpalannya jadi rusak, nggak mau dia jalan. Tubuh begitu juga, kalau mau enteng dibuat taat, dibuat ibadah, pikiran terang, hati bersih, yang masuknya juga yang cakep-cakep, yang halal, yang bersih, nanti semuanya berpengaruh. Tapi kalau yang masuknya yang haram, yang syubhat, nah susah.
dinasehatin juga susah, ibadah berat, taat juga pada berat, apapun yang judulnya kebaikan susah, karena yang masuk bukan timpalannya, yang haram atau syubhat. Wa iyyaka walittisa'a fil akli wa kathrata syibah, dan janganlah kamu bermewah-mewahan di dalam makanan, dan jangan juga sering kenyang. Biarpun makanan itu halal, jangan sering jadi kenyang dengan makanan itu. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarrin, sesungguhnya dari halal itu sebagai permulaan di setiap keburukan, kalau sampai berlebihan, kalau sampai sering kenyang dengan itu. Wa min afatihi, dan diantara bencananya kalau sering kenyang, sering bermewah-mewahan dalam makanan meskipun halal, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hatinya keras, susah dinasehatin, enggak merasa ingin untuk ibadah. Wa fasadul fatanati, dan rusak kecerdasannya. Wa tashwishul fikrati, dan kacau pikirannya, uyang mulu dah bawaannya. Nah, itu diantaranya sering kenyang, sering bermewah-mewahan dalam makanan. Wal kasalu 'anil ibadah, malas untuk ibadah. Ila ghairi dzalika minal afat, dari selain itu yang merupakan bahaya-bahaya yang didapati dari sering kekenyangan. Wasabilul iqtisadi, dan cara sederhananya fil akli, di dalam menentukan makanan, antum sika anit ta'ami wa anta tashtahi, kamu menahan untuk makan sedang kamu pengen. Kita pengen apa nih? Nah, kepengen itu ditahan. Wala tatanawaluhu hatta tashtahiyahu bi syahwatin shadiqah, sehingga tidaklah kamu mengkonsumsi itu makanan sampai kamu selera dengan selera yang benar. Cara taunya gimana kalau seleranya benar? Wa alamatu sidqi syahwati, dan tanda kalau seleranya benar, antashtahiya kulla ta'am, kamu pengen makanan apa aja. Nah, itu tanda seleranya benar, disediain apa aja dimakan. Nah, itu tanda orang seleranya benar. Memang yang makan juga sih, ada yang repot dah. Nah, maksudnya dia milih-milih. Saya pengen tapi disediain yang lain dimakan juga. Nah, itu seleranya benar. Ketika dia pengen yang dia pilih tadi berdasarkan selera yang benar, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, caranya seperti itu. Kalau dia makan yang dia pengen, lalu disiapkan yang lain dimakan juga. Nah, itu benar dah tuh. Nanti ketika dimakan yang dia pengen, memang apa aja sih sebenarnya dimakan, kebetulan yang dipengen datang, ya alhamdulillah. Nah, rezeki dia tuh. Wa idza syaribtal ma'a, namun dan apabila kamu minum air, famassahu wa la ta'ibbahu, maka caranya hirup itu air dan jangan diminum sekaligus. Ya, dikit-dikit minumnya. Washrab fi salasati anfasin, dan minumlah dengan 3 kali tarikan napas. Sekali berhenti dan minum lagi, sekali berhenti minum lagi. Wala tatanaffas fil ina, dan janganlah kamu napas di dalam gelas, dalam wadahnya. Kalau mau napas berhenti dulu dan minum lagi. Wala tashrab min sulmatihi, dan jangan kamu minum dari tempat yang bocor dari wadah itu. Pamat bocor, ya jangan, pindahin dulu ke yang lain. Wala tashrab wa anta qaimun, dan janganlah kamu minum sedang kamu berdiri. Nah, duduk dulu kalau minum. Wala min famis saqai, dan juga janganlah kamu minum dari mulut wadah as-saqa yang terbuat dari kulit. Fa illam tajid inaan, maka apabila engkau tidak menemukan gelas wadahnya, fashrab ala yadika, minumlah langsung dari tanganmu. Wa qul ba'da syurbi, dan bacalah setelah meminum, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azzan furata bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu air tawar, lagi menyegarkan dengan rahmat Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina, dan tidak Allah jadikan itu air asin ujajan pahit bidzunubina, sebab dosa kita. Coba bayangin kalau Allah jadikan air itu, tergantung siapa yang minum. Nah, kalau yang minum maksiat jadi pahit nih, ya bisa air pahit semua. Ya,
kita pelaku maksiat, oh ini yang minum orang soleh airnya tawar. Nah, coba kalau dibayangkan seperti itu, bingung kita minumnya. Nah, tapi enggak, mau yang maksiat mau yang kagak airnya jadi enak. Nah, ini orang kagak sholat subuh nih, kopinya jadi asem pak, jadi umpama jadi basi, kagak, enak aja itu diminum. Nah, semuanya dengan tadi itu dirahmati, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ataita ahlaka, dan apabila engkau berhubungan dengan istrimu, faqul, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhilah dari kami setan, dan jauhi setan dari anak yang engkau akan rezekikan kepada kami. Wastur nafsaka wa ahlaka bisawbika, dan tutupilah dirimu dan istrimu dengan pakaianmu. Wa alaika bil hudu'i wasakinati, dan atasmu melakukan hubungan itu cara yang hudu, pelan, wasakinati, dan tenang. Wa idza ahsasta bil inzali, dan apabila engkau merasakan untuk keluar air manimu, faqra fi nafsika, maka bacalah di dalam hatimu, min ghairi an tuharrika lisanaka, tanpa menggerakkan lisanmu, qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu, dan ialah Allah yang telah menciptakan dari saripati, air mani, basyaran, berupa manusia, dan Allah menjadikan itu sebagai manusia. Wal afdalu, dan yang utama, din nasiki, bagi orang yang beribadah, orang yang pengen total buat ibadah, minat tazawuji wa tarkihi, dari menikah atau meninggalkannya. Saya mau nikah apa enggak ya? Saya mau nikah apa enggak ya? Ya, orang yang pengen ibadah terus, mana yang lebih bagus? Maka namin huma aslamu lidinihi, pilihannya yang lebih selamat untuk agamanya, min huma, dari keduanya, dari tazawuj atau tidak. Wa aslahu liqalbihi, dan yang paling maslahat untuk hatinya. Wa ajma'u li fikrihi, dan fokus untuk fikirannya. Nah, kata orang ini, kalau saya menikah kayaknya lebih bisa tambah rajin ibadahnya, ya nikah. Kata orang ini, kalau saya nikah repot dah ya, yang ngurusin dia, ngasih makan apa, ngurusin repot dah, nggak usah nikah ya. Maka lihat bagaimana yang lebih penting buat dia. Imam Nawawi itu nggak nikah dia, umurnya 38 tahun nggak nikah, karena dia total beribadah, puasanya tiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan, ya 5 hari itu, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Setiap hari itu ngaji 12 guru per hari, ngajinya 12 guru, jadi 12 kali sehari. Kalau kita terbalik, 12 hari 1 kali ngaji. Lalu dia sehari ngaji yang 12 guru, ngajinya dengan ngaji yang benar-benar tertib, diperhatiin, dibaca, dikoreksi sama gurunya. Umur 38 tahun tapi meninggalkan karya bagi kita yang luar biasa. Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Minhajul Talibin, yang dibaca itu Sabtu pagi. Itu karangan orang kagak nikah itu. Mau begitu? Jangan nikah berarti. Nah, kita ada tuh hal-hal yang dikatakan orang al-ulama ul-uzzab alladzi asarul ilma ala zawaj, kumpulan ulama-ulama yang jomblo, ulama yang kagak nikah, yang memprioritaskan ilmu, saking nikmatnya nuntut ilmu sampai uga nikah. Nah, di antaranya itu Imam Nawawi ya rahimahullah. Hingga kita rasakan kalau kita nikah dah ya, dengan alasan tadi mudah-mudahan tambah semangat, kebalikan jadinya. Nah, mudah-mudahan tambah rajin ibadahnya. Nah, itu tergantung tadi afdalnya mau yang mana. Ada yang ketika nikah yang makin rajin juga, ada juga orang seperti itu. Wa yukrahu karahatan syadidatan, dan makruh dengan kemakruhan yang sangat, liman la zaujata lahu, bagi orang yang tidak menikah, tidak ada pasangannya, tidak ada istrinya. Ayyatafakkara fi sya'nin nisa'i, ia memikirkan tentang urusan perempuan, alladzi yahmilun nafsa 'alal maili ilaihinna, yang membangkitkan nafsu atas condong kepada perempuan itu. Waman buliya bidzalika, dan orang yang ditimpa musibah seperti itu, walam yaqdir 'ala qam'ihi, dan tidak mampu untuk menundukkannya,
biwazaifil ibadati, dengan rutinitas ibadah, fa alaihi bitazwij, maka atasnya untuk menikah. Wah, saya udah nggak bisa nih kalau nggak nikah karena ada hal yang seperti ini. Ya, nikah udah, nikah sunnati kata Rasulullah. Kalau memang ada keperluan dan itu afdal, ya nikah. Wa illam yastati' fa alaihi bisawm, maka apabila dia tidak mampu juga, kalau nikah sih biayanya kagak punya juga saya, bagaimana nih? Fa alaihi bisawm, banyakin puasa. Fa innahu yukassiru syahwata, karena sesungguhnya puasa itu dapat menghancurkan hawa nafsu. Nah, jadi nikah ibadah, enggak nikah juga ibadah bagi orang yang kalau dengan tidak nikah itu semakin semangat untuk ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله.
خصوصا سادتنا العالمين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن الطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر باشين، والشيخ محمد بن أحمد بامشموس، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم. ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد شافي علم بن محمد صالح، وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد، وشيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد، وأجدادنا الحاج عبد الله بن حج عبد الكريم، والحاج طبراني بن حج عبد الكريم، والحاج عيسى بن حج عبد الكريم، والحاج محمود بن حج عبد الكريم، وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عسفان بن سمعان بن دبلة بن إحسان بن معقود بن آدم، والحاج محمد بن راسخون، ووالدينا الحاج أحمد بن حج عبد الله، والحاج تحية بنت محمد، والحاج مدلي بن حج عبد الصمد، والحاج بيهقي بن حج سدري، والحاج مسعود بن إسماعيل، والحاج نحوي بن عبد الله، وأصولهم وفروعهم وحواشهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها، ويحققنا بحقائقها، ويلزمنا طرائقها، ويجعلنا من خاص أهلها، ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش السحب، والحمد لله في البدء والتنام